Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat hari Jumat malam. Ketemu lagi di Ngobrol Santai episode ke Jreng 424. Oke, kita akan ketemu dengan teman-teman dari OKOC Syam Tuban. Tapi seperti biasanya kita lihat dulu yang satu ini ya. Semoga teman-teman dalam keadaan tentram dan sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oh ya, siap-siap spend. Satu aja. Siap-siap untuk berakhir pekan dengan keluarga. Oke, saya buka dulu ya, ini dulu biar bisa kelihatan di sini di laptop biar lebih mudah memonitornya. Oke, dari Risa di Jakarta. Pak Indra, apa pendapat Bapak dengan rekan kerja yang toksik? Pekerjaannya mah nyaman, cuman rekan kerjanya semua pada menyebalkan, individual dan sering saling menjatuhkan. Saya harus bagaimana ya Pak? Oke, Risa, thank you pertanyaannya. Nah, kalau kita lihat lingkungan yang toksik alias tidak ada manfaatnya, ditinggalkan. Sesederhana itu. Jadi saya pernah baca hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada di dalam satu majelis dan majelis itu tidak ada manfaatnya, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri dan berjalan menjauh. Ayo, ini baju dari tahun lalu, ini. Emang ini silinder? Silinder sama kubus bedanya apa? Ada nggak matanya kubus? Garis-garis gitu ya. Oke. Nah, terus gimana dong kalau di kantor? Gimana cara ninggalinnya? Jadi gini, kita tetap harus senyum. Ya senyum. Kenapa? Karena senyum itu kan sedekah. Yang untung siapa? Bukan orang yang disenyumin, tapi kita yang senyum, yang untung. Nah, kalau kita senyum, rasain deh. Teman-teman cobain. Kalau hati lagi gak enak terus kita tersenyum, mukanya kita yang tersenyum, kira-kira ada pengaruhnya gak ke hatinya? Nah, kalau saya berulang kali diajarin sama guru saya, kalau hati lagi gak enak kita tersenyum aja, kita paksa senyum. Hatinya juga nanti ngikutin gitu. Betulan ternyata. Begitu udah dicoba, memang begitu. Kalau hatinya lagi gundah, mukanya gini. Gitu ya. Tetapi kalau kita paksa mukanya, kok hatinya juga ikutan. Jadi ternyata dia saling mempengaruhi ya, hati terhadap muka, muka terhadap hati. Nah, jadi satu di kantor, senyum. Udah itu terus kalau kerja itu kan kita profesional ya. Kita nggak bicarain yang lain kecuali pekerjaan yang sedang kita kerjakan dan kita berinteraksi hanya dengan yang kita perlu berinteraksi. Selebihnya
Selebihnya kita tidak perlu untuk bergabung, ikut ngobrol, nimbrung sana, apalagi kalau bicarain sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Ya, jadi itu. Nah, kalau tadi dikatakan saling menjatuhkan, pastikan kalau semua kerjaan kita itu terrekord, terus dilaporkan dengan baik kepada atasan kita, dan kita nggak ikut-ikutan menjatuhkan. Tapi apa yang kita lakukan, doakan saja, ya. Itu minimal. Tetapi kalau misalnya kita mampu memberikan feedback seperti gini, kita nggak bilang maaf ya, kita bilang Assalamualaikum, apakah berkenan saya berikan feedback terhadap pekerjaan yang kita sedang terlibat ini. Nah, kalau dia bilang mau dikasih feedback, oke, kita kasih feedbacknya. Habis itu kita nggak perlu minta maaf. Kenapa? Karena feedback itu kalau disuruh bayar kepada konsultan itu mahal. Jadi kita bilang bahwa saya apa adanya, tidak ada niat apapun selain memberikan feedback. Mudah-mudahan bermanfaat ya, gitu. Terima kasih. Terus langsung pergi. Jadi tadi kembali ke yang di awal, kalau kita ada di satu majelis atau satu kumpulan, dan kumpulan itu bicara yang nggak manfaat, ya kita jangan hanya karena wah pengen bersosial gitu, udah itu terus kita berlama-lama di situ, enggak. Pergi aja, tinggalin. Ya, kenapa? Dicontohin kok sama Nabi. Begitu ditanya sama Nabi, dia bilang, saya hanya ingin di majelis yang malaikatnya mendoakan setiap ucapan yang keluar dari kita satu sama lain. Tapi kalau malaikatnya nggak ada, ngapain juga ada di situ, gitu kira-kira. Ya, jadi lebih mudah buat kita memilah-milah. Dan habis memilah, memilih-milih. Gitu. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua taufik dan hidayah hanya dari Allah. Wallahu alam. Oke. Kita lihat siapa yang akan muncul di sini. Ya, kita lihat ya. Nih, sepertinya sudah ada nih. Satu, Mbak Yunia Fitri Hastuti. Kedua, tunggu bentar. Kok begini? Oh, Vina Hidayati. Oke, kita invite ya. Masih pada muda-muda nih. Alhamdulillah. Oke. Yuni Fitri sama Vina. Yuni Fitri sama Vina. Oke. Kita tunggu. Oh ya, dari tadi saya nggak pernah nanya ya. Suara dan gambar gimana? Ada Abel. Bang Hadi. Cak Hadi. Assalamualaikum. Loh, suaranya kecil ya? Suara saya kecil? Tidak, enggak Pak. Enggak ya? Loh, Cak Hadi. Kayaknya volumenya belum dinaikin ini. Abdul Hafid, selamat malam. Sehat selalu, amin, amin, ya rabbal alamin. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kalau yang pakai hijab hitam,
siapa namanya? Mbak Vina Hidayati. Mbak Vina. Berarti yang sebelah kanan yang pakai jilbab merah Topo. Yunia. 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 Selamat datang. Gimana kondisinya di sana? Sedang cuacanya cerah atau cuacanya hujan seperti di Jakarta? Kemarin dua hari hujan. Alhamdulillah tadi panas. Di Milan. Kalau di Senari nggak tahu Mbak Yunia gimana. Alhamdulillah. Kalau hujan tadi pagi berdoa nggak? Berdoa lah Pak. Ya. Berdoanya gimana kalau lagi hujan? Ya baca doa turun hujan. Allah nafi'ah. Bukan Sama laris manis Tanjung Kimpul, laris manis Tanjung Kimpul gitu, cuan gitu. Amin. Ya. Pak Indra sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Ini kita di Ngobras ke 424 dari OKOC Syam Tuban. Betul? Ya. Nah, kita di ngobrol santai ini yang penting apa? Santai. Santai. Santai sharing. Iya, santai dan full senyum. Jangan lupa full senyum. Iya, ini Mbak Vina sama Mbak Yunia ini masih udah baru sedikit lewat 30 ya, betul ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, betul Pak. Masih muda-muda ini. Masih semangat juang 45, betul ya? Betul, semangat. Betul. Ini udah langsung ditongkrongin sama Cak Hadi ini. Mana kita lihat Cak Hadi. Tuh, katanya udah. Assalamualaikum. Dia udah nongkrongin. Nah, jadi kita di ngobrol santai ini yang penting saling silaturahmi. Ini Mbak Vina sama Mbak Yunia udah saling kenal kan? Sudah. Pernah ketemu satu kali, Pak. Oh, ya. Ketemu satu kali. Alhamdulillah. Biasanya dari Tuban pun itu ada yang belum pernah ketemu. Kenapa? Satunya di ujung barat, satunya di ujung timur. Gitu. Jauh gitu ya. Syukur alhamdulillah. Nah, berikutnya adalah kita berkenalan. Saya, Mbak Vina, Mbak Yunia saling kenal. J. Udah itu yang terpenting apa? Mau promosi nggak? Iya Pak. Jelas banget Pak. Iya, promosi itu memperkenalkan usaha kita kepada saya minimal atau kepada teman-teman yang lain ya, yang mendengarkan yang lebih luas lagi. Mudah-mudahan dengan perkenalan itu kita dibukakan pintu rezekinya gitu ya. Katanya tak kenal maka kalau tak kenal maka tak sayang. Bukan, kalau di saya tak kenal maka tak aruf. Tak kenal maka ta'aruf. Berkenalan. Ta'aruf. Usahanya ya, produk-produknya. Oke. Kita sebelum mulai, Mbak Vina duluan ya, berkenalan
yang pribadi-pribadinya kayak hobi, aktivitasnya apa selain usaha dan seterusnya. Nanti baru Mbak Yunia ya. Monggo Mbak Iya, Gina. Pak. Assalamualaikum. Saya Mbak Waalaikumsalam. Dayati di OKOC Syamkudan, khususnya dari Bangilan. Hobi saya menulis dan berdagang sejak kecil. Saya sangat hobi ikut orang tua berdagang sejak saya masih SD. Wow. Saya punya 3 anak dan saya punya usaha kerupuk non kolesterol. Dulunya ini usaha dari orang tua dan alhamdulillah waktu saya remaja ikut mengembangkan, sekarang sudah berkembang. Alhamdulillah menguasai pasar Tuban untuk yang pasar tradisional. Ini tanpa minyak ya Pak. Jadi untuk orang yang diet juga bisa. Dan untuk yang penderita kolesterol juga aman ini. Alhamdulillah udah lolos uji lab, tinggal menunggu dari halalnya terbit. Sudah mungkin Mbak Yunia. Oke. Ini kata Cak Hadi pernah ketemu saat pelatihan buat sabun yang diacarakan oleh Pak Sandiaga Uno dan Mbak Vika Kwen. Iya toh? Betul ya? Oh iya, ya. Oke. Ini Smar, selamat malam. Malam juga, Bapak sehat selalu. Amin, sama-sama. Oke, makasih Mbak Vina. Ayo sekarang Mbak Yunia, monggo. Terima kasih Bapak, izin memperkenalkan diri. Nama saya Yunia Fitri Astuti. Usia saya 32 tahun. Saya sebagai ibu rumah tangga. Kegiatan sehari-hari saya mengajar di TK Tunas Harapan 2. Saya juga seorang anggota PKK Desa Wonosari. Hobi ini apa? Mungkin sekian. Hobinya apa Mbak? Gimana Pak? Ada hobi saya, hobi kayaknya kok nggak ada hobi ya Pak. Saya cuma senang sama anak-anak kecil, jadi setiap hari saya bersama anak-anak. Ya mungkin itu hobi saya. Alhamdulillah. Syukur Kalau Pak Ibu, apa? Nanya apa? apa Pak? Hah? Hobinya apa Pak Indra? Hobine? Ya. Hobine ngobras. Oh. Ya. Kalau begitu bisa belajar dari jenengan ya Pak? Yeah. Bisa. Sakit. Bisa. Pokoknya salah satunya adalah hobinya itu bertemu dengan para pelaku usaha, udah itu terus ngobrol, udah itu terus nanya-nanya mengenai apa aja sih yang bisa dibagi atau kalau ada masalah solusinya apa. Ya, jadi itu salah satu hobi. Tapi kalau misalnya lagi nggak ngobras, olahraga. Nah, olahraga atau belajar. Kok belajar hobi sih? Belajar dari orang-orang. Ya, belajar ceritanya, terus cari hikmahnya, kebijaksanaannya, kearifannya,
gitu. Jadi kadang-kadang nontonin YouTube, dengar kisah-kisah inspiratif, nah itu dia. Sekalian belajar. Gitu. Membosankan nggak kira-kira? Hobinya membosankan nggak? Ya, tambah ilmu itu bikin apa ya, semakin tambah ilmu kita kan tambah penasaran Pak, jadi ya nggak membosankan menurut saya. Iya. Katanya ini kok baca gitu ya, baca padahal yang lain lagi duduk di sebelahnya gitu nggak diajak ngobrol, dicuekin. Jangan lah Pak kalau dicuekin. Ada waktu-waktunya ngobrol, ada waktu-waktunya kita belajar. Nah, sekarang ini kita masuk ke sesi promosi. Promosinya isinya ada empat hal ya. Pertama, apa yang dijual. Apa yang dijual. Apa aja kalau misalnya lebih dari satu. Kedua, regone piro. Berapa harganya. Siap, Pak. Habis itu ketiga, kalau mau pesen gimana caranya. Ya, kalau perlu tulis di bawah gitu ya cara pesannya supaya teman-teman langsung kalau yang lagi ada kebutuhan pesen. Nah, keempat itu adalah terbuka nggak untuk kerjasama, untuk kolaborasi ya dengan teman-teman semua gitu. Kalau terbuka gitu ya, udah ada cara kolaborasinya nggak? Mulai dari harga, mulai dari kapan pembayarannya dan seterusnya gitu ya. Oke, kita mulai dari Mbak Vina dulu, gimana? Setuju nggak? Setuju. Iya. Monggo. Kalau usaha saya ini yang usaha utamanya kerupuk ya. Untuk kerupuk sendiri ini sebenarnya ada macam-macam. Ada yang goreng pasir, non kolesterol, dan ada juga yang digoreng minyak, kerupuk uli. Untuk harganya sangat ekonomis. Sebesar ini harganya cuma 7.000. Itu kalau dari saya, mungkin kalau masuk swalayan atau toko bisa sampai 8.000 atau 9.000. Kalau mungkin ada yang ingin memesan kiloan juga bisa. Untuk kiloan 28.000. Dan untuk teman-teman yang mungkin berminat kerjasama bisa ambil kiloan. Insya Allah kalau ambil kiloan di packing ulang itu sangat menguntungkan. Kalau untuk pemasarannya sementara ini masih di pasar lokal dan tradisional, karena kalau keluar daerah itu resiko remuk. Kalau kerupuk resiko remuk ya. Nah ini mungkin nanti yang bakal saya tanyakan gimana ini solusinya. Saya juga kan kepengen nanti kirim ke luar-luar daerah, bisa ya kemana-mana gitulah, Bro. Untuk pemasarannya ya sementara masih lokal itu aja, dan ke pasar-pasar Satuban. Terus kalau yang ya juga banyak yang minta kiloan untuk dijual ulang kalau di pasar-pasar, tapi kalau untuk yang pengusaha misal diminta yang banyak tontonan itu belum, tapi alhamdulillah setiap hari produksi masih kintalan ya, setiap hari alhamdulillah produksi. Sekian, terima kasih. Ya, Yunia, monggo.
Mbak Vina, itu mesennya langsung ke HP atau DM di sini? Kalau sementara ini saya belum pernah online ya, Pak ya. Oh gitu. Jadi memang gimana? Nggak perlu online ya? Iya, karena saya masih berpikir ini agar bisa ya online ini gimana? Karena kan paling lama itu 2 minggu itu sudah lempem. Juga resiko remuk kalau grup. Sebenarnya pengen juga kirim jauh gitu. Mungkin kalau bawa kontainer sekalian bisa. Oke. Pernah ke supermarket nggak, Mbak Vina? Belum pernah, karena kemarin ini udah ditawari sama Bapak Hadi Suna. Beliau minta apa, kirim ke Samudra Bravo, karena halal saya belum keluar, saya belum pede, jadi nunggu insya Allah ini sebentar lagi keluar. Jadi semua legalitasnya, doanya semoga tambah berkah, tambah pemasarannya luas, bisa tambah karyawan juga, sementara ini baru punya 3 tukang packing saja. Oke. Nah, jadi yang tadi saya tanya, kalau kita pergi ke supermarket yang agak besar, di sana ada produk-produk keripik, kerupuk luar negeri. Nah, Oh iya. keripik, kerupuk luar negeri tapi ada di Indonesia. Kok bisa ya? Nah, nanti lihat packagingnya seperti apa. Kok mereka bisa sampai sini tapi nggak hancur dan bisa Iya. bisa tahan lama. Iya. Ya, Ya, jadi itu jadi kita masih perlu belajar. ya. Bilang sama Cak Hadi carikan tolong trainer dan mentor untuk packaging yang bisa seperti di supermarket itu. Kerupuk dari luar negeri nyampe ke sini. Sebenarnya kemarin sudah dapat masukan. Katanya beliau, Pak Hadi Suna matur gini, harus kerupuknya itu dipertebal mungkin biar nggak cepat melempem. Terus kalau punya saya ini kan lebar-lebar, tipis lebar. Nah, ini mungkin yang apa, harus diperkecil, dipertebal. Ini kan masalahnya gini, Pak. Kalau saya kan ambil dari produsen. Nah, itu pengennya itu saya bikin sendiri, jadi dari varian, dari bentuk apa, saya itu bisa bebas, tapi masih kendala di alat. Karena kalau alat pembuatan kerupuk itu mahal sekali, bisa sampai 100 juta lebih. Jadi ya masih berdoa, semoga diijabah Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ilmunya ada kok. Ilmunya ada. Semoga nanti diberikan silaturahminya supaya bisa bikin sendiri. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ya, ya. Oke, nanti kita terusin lagi ya diskusinya. Sekarang giliran promosi Mbak Yunia. Monggo. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bapak. Awalnya, mungkin saya baru ya, Pak, masuk di dunia ini. Soalnya yang
dari banyaknya masyarakat pembuat gadung itu banyak karena kesulitan penjualan. Jadi kita membantu dari pihak kami membantu untuk mempromosikan atau menjualkan produk kami. Ada berupa produk utama kami adalah gadung, Pak. Kerupuk gadung. Oh, dua-duanya kerupuk ya? Iya, Mantap. beda dari bahan aja. Itu Oke, bukannya keripik. Coba diputerin. Ini kerupuk. Oh, kerupuk. Iya, kerupuk gadung. Oke. Pelan-pelan puternya. Biar Karena bisa lihat. karena banyaknya warga masyarakat Desa Wonosari yang membuat kerupuk, jadi kita berinisiatif menjualkan, Pak. Ini harganya per piece cuma Rp5.000. Itu berapa gram tuh? Nggak tahu. Ini sekitar 10 gram. Wow, Oh, dikit ya, Pak ya. 10 gram itu enteng sekali loh. Sebentar, nggak tahu. Kalau punya saya ini Sebentar, Pak, 100, Pak. Bukan 10, 100. punya saya ini gede sekali. Kalau 10 gram itu cuma segini. Cak nenel. 100 gram. Oh iya. Kalau 100 Seperti ini gram. tampilannya. Oke, kita juga membuka reseller. Kalau dari kita, kalau mau reseller dari kita bisa mentah atau matang juga bisa. Kalau mentah segini, kalau matang kita jual ke reseller 4.000. Kalau yang mentah murah, Pak, cuma 1 kilonya sekitar 30.000. Terus kita juga ada produk lainnya, Pak. Ada basreng. Ini juga produk kami. Ini terbuat dari tepung beras sama mie. Ini kemasan segini kita jual dengan harga 12.000, untuk reseller 10.000. Terus ada juga keripik gedebok, Pak. Oke. Keripik gedebok berat 125 gram dijual dengan harga 15.000. Dan masih banyak produk lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Nanti durasi semakin panjang ya, Pak, melebar ya. Untuk rasa, kita ada rasanya original, Pak. Terus tapi yang basreng ada rasa original, pedas daun jeruk sama balado pedas manis. Untuk keripik gedeboknya kita ada rasa original dan balado. Sementara ini kami penjualan hanya di lingkup warung-warung dan kita belum berani ke supermarket seperti, boleh menyebutkan merek, Pak? Boleh. Seperti Indomaret atau Alfa kita belum tahu caranya, Pak. Mungkin dari Bapak kita bisa belajar untuk merambah yang lebih luas lagi, Pak. Amin. Untuk basreng per kilo kita jual dengan 45.000. Basreng tuh kayak gimana ya? Bentuknya kayak gimana? Saya lupa. Oh, seperti ini.
kita basrengnya beda dengan basreng-basreng yang seperti kecil-kecil panjang-panjang itu, kita buatnya bulat. Biar punya ciri khas sendiri ya, Pak. Basreng itu bakso goreng. Iya. Oke. Itu bisa tahan berapa lama tuh basreng? Ini bisa tahan lebih dari 2 bulan atau sekarang 3 bulan bisa tahan, Pak. Oke. Kalau Mbak Yunia ada produksi sendiri? Tidak, kami hanya penjualan saja. Oh, model Lintang Mart gitu ya? Iya. Oh iya, berarti memang gurunya udah tepat itu, Cak Adi. Tuh katanya tuh, kata Cak Adi, lengkapi dulu perizinan, Mbak. Emang nggak ada izinnya, emang Kalau nggak yang kontrak? gadung belum, Pak. Baru proses untuk basrengnya kita proses, baru diproses. Untuk keripik gedebok sudah ada halal sama PIRT sudah lengkap. Kerupuk gadungnya juga sudah lengkap, halal sama PIRT-nya sudah lengkap. Oke, ini Mbak Adinda nanya, basrengnya per kilo berapa? Tadi udah dijawab 45.000 ya, betul ya? Iya, 45.000. Oh, ya. Kalau konsumen, kalau reseller ada harga yang menarik? Reseller, itu harga reseller, Pak. Kalau untuk biasanya kan kita belum mencakup reseller ya, Pak, baru per orang-orang. Jadi kita harga 45 itu. Oh, itu langsung ke reseller. Jadi bukan ke klien, Iya. bukan ke customer ya, bukan ke pembeli ya. Iya, tapi kita harga menyesuaikan seperti minyak kan kadang bisa naik bisa turun. Kita menyesuaikan itu, Pak. Harga minyak sama harga tepung juga bisa naik bisa turun. Dan untuk ini juga keripik gadung ini kan kalau cuaca hujan kita kan nggak bisa produksi, Pak. Jadi susah juga. Jadi kadang jual, kadang enggak gitu. Sementara ini stok mencukupi, Pak. Oke. Untuk berapa kilo pun mencukupi. Oke. Sekarang kalau mau mesen itu gimana? Sementara kita masih via WA atau TikTok atau Instagram juga bisa. Facebook juga ada. Untuk pengennya sih, Pak, itu mau buat seperti marketplace atau ikut di Shopee, tapi belum. Oh iya. Belumnya karena belum sempat atau belum ada yang ngajarin atau gimana? Iya, betul sekali. Kita belum bisa. Oh. Mungkin bisa belajar dari Bapak. Iya. Kemarin saya udah ngobrol tuh waktu Cak Hadi ke Jakarta. Cak Hadi nanti yang penting pelatihannya harus rutin, terutama yang digital marketing. Karena apa? Digital marketing itu kita duduk-duduk di rumah aja, pembelinya yang datang. Datangnya kemana? Datangnya ke handphone. Ya, datangnya ke handphone. Jadi itu yang perlu dilakukan. Nggak perlu terlalu besar investasi waktu, tetapi bisa pelan-pelan menambah jumlah pembeli. Ya, nih katanya Cahadi, Lintang Mart punya produk sendiri dan terkenal di mana-mana loh, Prof.
terasi selir. Hahaha. Apa iku terasi selir? Udah ada yang Terasi. Masih sangrai mungkin, Pak. Ah. Ini Mbak Dinda nanya, kalau partai harganya bisa disesuaikan atau punya harga? Bisa bisik-bisik, Mbak. Bisa. Bisa. Jelas Bayarnya bisa. ya, bayarnya yang penting di depan gitu ya. Siap. Nanti kalau udah beberapa kali gitu ya, baru boleh ditempo gitu ya kira-kira ya. Iya. Atau tunai terus. Cash and carry. Cash and carry. Maunya ya Bisa tunai ya, Mbak. semuanya, Pak. Oh iya, iya. Memang itu minus ribet kalau cash and carry. Soalnya kita nggak perlu nagih. Iya. Iya. Kalau nagih itu kadang-kadang suka lupa atau suka nggak enakan. Ya, jadi Betul sekali, Pak. ya cash and carry itu yang paling cocok. Oke. Nah, terus jadi apa itu TikToknya apa? Atau Instagramnya apa? Sama ini dengan yang di bawah ini. Instagramnya ini Yunia Fitri 91. Yunia underscore Fitri 91. Ini cuma Yuni Untuk aja. TikToknya Ini cuma Yuni aja, nggak ada A-nya. Bener nggak? gimana, Pak? Oh iya bener. Berarti yang salah itu. Suaranya terputus-putus. Cek 1 2. Cek. Halo. Dengeran loh. Aman. Halo. Aman nggak? Aman. Aman. Oh, ini Halo. kurang ini. Harusnya Yunia. Oke. Mudah-mudahan nanti saya koreksi. Oke, terima kasih promosinya. Nah, berikutnya. Terima kasih, Bapak, atas kesempatan dan waktunya. Sama-sama. Berikutnya saya mau tanya, boleh nggak? Tanya-tanya. Boleh. Apakah ada cerita yang mau dibagi ke saya yang ceritanya bukan manis tapi pahit? Ada nggak? Oh, tentu ada dong, Pak. Oke. Kalau ada, Mbak Vina mau duluan? Mbak Yunia, monggo. Oke. Terserah Mbak Yunia. Oke. Mbak Yunia mau duluan? Pularian, Mbak Vina. Monggo. Iya, terima kasih. Hmm. Kalau kesah kita pertama di permodalan, Pak. Kita modalnya kurang karena kita tinggal di desa dan di pelosok. Kesulitan mencari modal. Terus yang kedua, kita kesulitan pemasaran. Karena kita jauh dari kota besar, kita terlalu di pelosok, kita kesulitan untuk pemasaran, Pak. Oke. Cerita pahitnya apa? Cerita pahitnya Nggak ada. itu, Pak, kesulitan modal sama pemasaran itu saja. Itu nanti yang berikutnya, tanya jawab namanya. Oh, cerita pahitnya berarti Kisah-kisahnya, Mbak. oh, kisahnya kita awal Kisah produksi pahit, Mas. itu
Ye. Ye. Kan saya seorang ibu PKK di Desa Wonosari, melihat banyaknya warga yang membuat keripik gadung, banyak kesulitan penjualan, kita membantu mereka untuk menjualkan. Kita bergabung sama Ibu TPPKK Desa Wonosari juga membantu dalam ikut andil dalam kegiatan ini, Pak. Terus Sudah itu saja, Pak. ya wis. Berarti gak ono ini cerita paike gak ono. Nggak ada keluh. Ya, kalau gitu Mbak Vina aja. Coba Mbak Vina ada nggak? Ada lah Pak. Dulu itu waktu saya masih gadis kan suka ikut itu membersamai bapak saya jualan ke pasar sana ke pasar sini. Dulu belum sebesar ini ya usahanya. Dan waktu itu saya itu pernah dicemooh sama orang ya, tetangga saya. Bilangnya gini, masih gadis kok jualan di pasar. Dari situ itu saya pernah ya, terus saya berhenti, ya udah malu maksudnya, nggak berani ikut jualan lagi dan lama berhenti. Terus setelah menjelang saya menikah itu saya ikut lagi dan saya yang membersamai dari mobil yang butut sering mogok di tengah jalan. Ya perjuangan itu Pak namanya. Setelah itu saya punya pemikiran, saya itu kalau bisa pengen ya kantoran gitu. Kalau bisa saya itu kerja yang lebih bersih lah, lebih baik dari orang tua saya gitu. Terus akhirnya saya pernah juga dulu waktu setelah SMA saya mendaftar kuliah di BSI atau apa ya yang punyanya Bapak Abu Rizal Bakri itu loh. Nah itu teman saya yang mendaftar tuh alhamdulillah saya yang diterima. Maksudnya di antara teman saya tuh saya yang diterima. Tapi saya mendaftarnya itu di program beasiswa dan saya diterima di reguler karena pembayarannya itu sangat mahal. Akhirnya saya lepaskan ya bagaimana lagi namanya orang desa, biaya kuliah sangat mahal ya kalau untuk perkuliahan yang favorit kan itu pada zaman saya. Lalu saya pernah juga ikut kursus make up, ikut belajar menjahit. Terus puncaknya saya ini melanjutkan usaha kerupuk ini, saya dapat semangat dari teman saya. Katanya begini, kalau orang tua sudah punya usaha, kita itu harus meneruskan. Kenapa harus cari yang lain? Cukup kita jadi PR kita bagaimana cara mengembangkan, cara melebarkan pasaran, itu jadi tugas kita. Nah, dari situ saya mulai semangat. Setelah saya menikah, suami saya yang dulunya fotografer ikut terjun jualan ini. Terus alhamdulillah sudah punya alat produksi menggoreng. Dulu kan manual, tidak bisa habis banyak. Sekarang sudah ada alatnya, sudah bisa habis banyak. Dan alhamdulillah sekarang juga lumayan menguasai banyak pasar. Pokoknya intinya itu seperti apapun omongan orang, meskipun usaha kita itu terlihat, oh kerupuk. Kalau orang sini bilangnya kerupuk tayamum karena pakai pasirnya. Pasir kan yang dipakai tayamum. Jadi itu kayak gimana ya, empreh dihina gitu loh, kerupuk tayamum gitu. Tapi ya alhamdulillah sekarang orang itu banyak yang lebih memilih kerupuk tayamum karena tidak memakai minyak. Alhamdulillah sekarang ya
sudah banyak pelanggan, sudah habis banyak. Mungkin bisa menginspirasi teman-teman ya, kalau kita misal punya usaha yang terlihat kecil atau apa, ada omongan orang apa saja, itu tidak usah didengarkan. Insya Allah kalau kita punya tekad yang kuat, punya usaha, dan jangan lupa berdoa, insya Allah bakal maju. Udah gitu aja. Mantap. Terima kasih nih. Wah, sharing ceritanya keren. Jadi saya pernah mendengar ada yang bilang gini, kalau ada omongan orang baik atau buruk itu bukan urusan kita. Ya, jadi baik atau buruk. Kalau doa kita amini. Tapi kalau omongan bukan urusan kita. Jadi kalau bukan urusan kita, terus kita pikirin, itu namanya kita icam. Apa tuh icam? Ikut campur. Oh iya. Campur. Iya, ikut campur. Nah, ya, jadi kadang-kadang kita suka lupa bahwa omongan orang itu bukan urusan kita. Ya, jadi itu yang perlu kita pikirkan. Wah, makasih keren. Kalau udah kebayang belum kisahnya kayak gimana nih, Pak Yun? Kita kan baru Pak, kita baru mulai kan tahun 2022 kemarin dan baru saja. Jadi kisahnya itu belum terlalu banyak seperti Mbak Vina. Oh, ya wes. Kak Popo. Nah, kita masih ada sekitar 10 menit nih. Saya mau buka sesi tanya jawab. Tadi kan Mbak Yun udah tanya gitu ya. Sekarang Mbak Vina juga boleh tanya. Ya. Nanti jawabannya saya minta Pak Hadi yang jawab. Boleh nggak? Boleh. Enggak. Yang saya bisa jawab, saya jawab. Tapi ya. Pak. Iya, nanti yang bisa saya jawab. Insya Allah. Iya. Oke. Silakan Mbak Vina. Habis itu Mbak Yun. Gini, untuk apa? Misalkan ya, dari saya kan sudah punya lahan lebar. Saya itu sangat ingin membangun produksi sendiri, tempat produksi sendiri. Sementara ini kan saya ambil dari produsen, terus saya menggoreng. Pernah itu suatu ketika itu Pak, tahun berapa ya, itu saya di story itu, kerupuk itu wajib Pak. Dan pelanggan saya itu komplain semua. Akhirnya pernah macet sebentar lah. Dari situ saya itu pengen produksi sendiri ya. Kalau misalkan itu kalau ada pengajuan itu berarti lewat pemerintah daerah atau gimana ya Pak? Untuk bantuan ini permodalan maksudnya. Alat saya pengennya alat Pak. Dari luar. Emang bisa? Bisa. Jadi apalagi kalau suatu usaha yang udah berjalan lebih dari 3 tahun, itu ya kita punya beberapa mitra yang kita sebutnya sebagai mitra permodalan. Nah, mitra permodalan ini
mereka tentunya ada beberapa persyaratan lah ya. Jadi ini kalau di Jakarta sih mitranya bank, tapi kalau di daerah lain itu ada juga yang bukan bank. Ya, jadi tentunya kita cari yang sama-sama kita sebutnya win-win gitu lah ya. Jadi Oh iya, nggak membebani gitu. iya Nah, Pak. nah Itu 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 gimana? itu Mas Hadi itu kan kita minta Mas Hadi untuk memberikan kita sebutnya 7 tahap OKOC menuju prima. 7 tahap OKOC menuju prima ya, mulai dari pendaftaran, habis itu yang kedua pelatihan, ketiga pendampingan usaha, keempat perizinan, kelima pemasaran, keenam pelaporan keuangan, ketujuh permodalan ya. Nah, jadi itu senantiasa ada pelatihannya, terus ada pendampingannya sampai ke tahap 7, yaitu tahap permodalan. Nanti kalau udah sampai tahap 6 selesai, laporan keuangan udah bagus, rapi, dan seterusnya, perizinannya lengkap, pasarnya kita tahu, baru kemudian mitra-mitra permodalan itu bisa melihat dan bekerja sama Mbak Vina. Bekerja sama gimana caranya membesarkan, atau kita sebutnya scale up, membesarkan usahanya. Ya, jadi punya fasilitas produksi sendiri dan seterusnya ya. Jadi itu memang salah satu yang kita jalankan. Jadi nanti kalau misalnya emang tadi puingin, nah dari puingin itu harus bisa dengan mentor Mas Adi, keinginannya tadi itu bisa pelan-pelan terwujud ya. Jadi harus punya kerjasama dengan teman-teman yang bisa merangkai sampai menjadi suatu rencana usaha yang lebih besar. Gitu. Jadi maka itu di setiap komunitas kita cuma minta tolong mentor itu apa? Pendamping itu diperbanyak supaya setiap anggota punya pendamping usaha. Karena dengan pendamping usahanya bisa minimal stabil gitu ya, stabil. Terus kalau udah stabil bisa pelan-pelan naik. Gitu. Jadi Kan saya di sini tahun 2022 kemarin, Pak. Usahanya sudah lama, tapi saya mengenal UMKM dan OKOC baru tahun kemarin. Jadi saya masih awam lah dengan urusan seperti itu. Ya tahun kemarin kan baru mengurus perizinan karena saya ingin memperluas pemasaran tadi. Jadi saya belum begitu paham ya. Gak apa-apa. Memang di OKOC itu memang semuanya sama-sama belajar. Ya, tapi yang penting nanti selain mentornya Cak Hadi, juga nanti Mbak Vina punya atau kenal dengan sesama anggota OKOC yang punya usahanya mirip-mirip. Nanti bisa minta mereka untuk mentoring ya, kalau mereka udah lebih dulu maju, mungkin punya produksi sendiri ya, awalnya produksi ya kalau ada itu bisa, jadi minta
minta mereka jadi mentor. Dan kita tugasnya adalah mendampingi dan memfasilitasi agar terjadi pertumbuhan. Gitu. Mudah-mudahan ya. Amin. Ya, amin, amin. Iya. Ini masih ada beberapa menit lagi nih. Mbak Yun mau nanya enggak? Kayaknya sudah terwakilkan sama Mbak Vina, Pak. Pertanyaannya hampir sama. Oke, alhamdulillah. Jadi nanti ada beberapa tips dan trik, tetapi yang terpenting itu punya mentor atau pendamping usaha. Ya. Bukan satu saja, tapi boleh lebih dari satu. Oke, nah terakhir. Saya minta teman-teman kasih pesan-pesan buat yang lain, buat saya dan yang lain sebagai kalimat penutup. Silakan dimulai dari Mbak Vina, habis itu Mbak Yun. Monggo. Buat teman-teman, tetap semangat. Apapun usaha kamu jangan pernah malu. Sekecil apapun usaha kamu. Karena sesuatu yang kecil bisa menjadi besar. Dan dengan tekad yang kuat, insya Allah sesuatu yang kecil dan remeh bisa kita besarkan. Amin. Sudah itu saja, Pak. Amin. Silakan Mbak Yun. Ini untuk teman-teman dan juga khususnya saya sendiri, Pak. Tetap semangat, tidak ada usaha yang sia-sia. Sudah cukup simpel dan padat jelas. Terima kasih atas waktunya dan berbaginya. Semoga Allah berikan keberkahan dalam usahanya dan peningkatan dalam usahanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, semoga selamat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makasih ya. Maaf kalau ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan ya Pak. Mohon maaf. Sami-sami yo. Oke, teman-teman, itu tadi kita ngobrol dengan Mbak Vina dan Mbak Yun. Makasih. Ini tadi kata Lina Royhana, semangat Vina katanya. Dari ternyata Cak Hadi lagi packing-packing buat kirim ke Johor, Malaysia dan Petro Gresik. Sukses, bro. Adinda, open tempo dong, Pak. Open tempo. Boleh dong. Insya Allah nanti ya. Bertahap. Nah, terus terima kasih Mas Hadi ya. Udah nemenin anggota-anggotanya. Terus diperkenalkan ke teman-teman yang lain, anggota UPLC yang sudah duluan. Dan jejaringnya cukup besar. Ini ada Rio Goyang. Waalaikumsalam. Ada Wahyu Yunila. Masya Allah. Bisa lihat juga. Pecel Cak Bre. Wah ini juga dari Tuban ini. Oh lagi masak ya. Katanya cuantik ke pasukan Tuban. Masya Allah. Oke. Oh ini ada dari Junaidi Wijaya Kusama. Alhamdulillah. Dari Sumekto. Salam PKK, Pak. Teman-teman, selamat istirahat, selamat berakhir pekan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.